Ya, semangat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan mereview materi kita yang pertama di semester 2 untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Nah, sebelum saya memulai review kita yang pertama, saya mengingatkan kepada kalian semua untuk silakan masuk ke link absen untuk absen pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen dulu ya. Nah, jangan sampai juga kalian salah kelas, karena kemarin tadi udah saya rekap bahwa kelas 11 rata-rata itu masih belum move on dari kelas 10. Buktinya ketika dia harus anak kelas 11 IPS 1, malah dia milihnya kelas 10 IPS 1. Jadi, pas kalian absen, tolong pastikan itu benar-benar kelas 11 IPS 1K, 11 IPS 2K, atau kelas 11 IPS 3. Seperti itu. Jadi absen dulu ya. Nah, kita akan mulai review kita di materi kita yang pertama, yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Mungkin kalau materi ini kalian sudah pernah temukan di sejarah Indonesia di semester yang lalu. Di sejarah peminatan kita bertemu lagi di kolonialisme dan imperialisme. Seperti apa materinya? Kita akan bahas satu per satu. Ini materi yang akan kita bahas, yaitu dari pengertiannya, latar belakangnya, perkembangan kolonialisme dan imperialisme, dan yang terakhir adalah respon dan dampak kolonialisme dan imperialisme. Ini adalah garis waktu mengenai kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, berapa lama sih Indonesia tuh dijajah? Kalau di buku-buku yang berkembang atau secara nasional memang berkembangnya itu adalah bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad. Tapi apakah benar 350 tahun? Kalau kita merujuk ke Indonesia, berarti 350 tahun semua wilayah Indonesia dijajah selama itu dong. Tapi nyatanya kan penjajahan 350 tahun tidak semua daerah. Bahkan daerah Aceh baru dikuasai oleh Belanda baru tahun 1800-an. Yang artinya belum 350 tahun. Bahkan ada wilayah yang tidak dikuasai sama sekali oleh penjajah. Jadi kita harus berpikir kembali, apakah memang benar 350 tahun atau kurang atau lebih. Jadi yang pertama adalah dari 1511 sampai dengan 1568 merupakan awal kedatangan bangsa Eropa. Lalu tahun 1602 sampai 1799 pemerintahan VOC berkuasa. 1800 sampai 1811 Indonesia atau Hindia Belanda mengalami yang namanya Republik Bataaf, yang artinya adalah Belanda dikuasai oleh Prancis. Lalu 1811 sampai dengan 1816 kita pernah dijajah oleh Inggris atau diperintah oleh Inggris. Dan tahun 1816 sampai 1942 baru nanti kolonial Belanda memerintah lagi di Hindia Belanda atau di Nusantara. Apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme. Jadi kolonialisme ini adalah sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tapi masih berhubungan dengan negara asal. Itu yang namanya kolonialisme, yang artinya adalah hanya mengeruk sumber daya alam yang ada di negara jajahan yang akan pasti dibawa ke negara induk. Itu yang namanya kolonialisme. Kalau imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Yang artinya imperialisme ini ikut campur dalam setiap lini kehidupan negara jajahan. Ini adalah persamaan dan perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Persamaan dari kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama membuat bangsa penguasa makmur, sedangkan yang dijajah semakin menderita. Perbedaannya adalah kalau kolonialisme itu bertujuan hanya menguras habis sumber daya alam dari negara koloni untuk diangkut ke negara induk. Kalau imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi kalau kolonialisme nggak ikut campur, kalau imperialisme ikut campur. Jadi imperialisme itu segala macamnya itu ikut campur. Menjajah iya, memberikan pengaruh iya, mengambil atau mengeruk sumber daya juga
Iya. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa apa aja sih? Kenapa sih bangsa Eropa bisa menjajah? Apa yang melatar belakangi atau apa yang memotivasi? Latar belakang yang pertama adalah perkembangan merkantilisme. Di semester 1 yang lalu, kalian sudah belajar bahwa ada peristiwa penting di Eropa yang bernama merkantilisme. Merkantilisme ini adalah sebuah paham ekonomi yang menyatakan bahwa negara dikatakan kaya apabila memiliki cadangan emas yang banyak, atau juga apabila negara mementingkan ekspor daripada impor. Itu yang namanya merkantilisme. Nah, di merkantilisme ini kan untuk banyak-banyakan emas yang diarahi ya. Nah, mereka itu punya slogan yang khas, yaitu 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, merkantilisme ini merupakan salah satu contoh dari imperialisme kuno. Jadi kalau apa sih yang disebut dengan imperialisme kuno? Imperialisme kuno itu lebih berfokus kepada 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang kedua adalah perkembangan iptek. Di perkembangan iptek ini adalah ingin membuktikan bahwa teori bumi itu bulat. Jadi mereka melakukan penjelajahan samudra. Itu perkembangan ilmu pengetahuannya. Kalau perkembangan teknologinya adalah untuk membuktikan kapal siapa sih yang bisa bertahan di samudra raya sana. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuktikan teori-teori tentang ilmu pengetahuan dan berlomba-lomba untuk memenangkan teknologi siapa sih yang paling canggih. Di sini juga di perkembangan iptek juga nanti kan ditemukan kompas dan peta. Jadi untuk memastikan apakah benar kompas dan petanya ini sinkron. Jadi contohnya kayak di peta bahwa kalau mau ke Nusantara harus ke arah timur. Jadi nanti pakai kompas lah itu digunakannya. Nah, nanti kompas itulah yang akan menunjukkan ke arah timur, itu contohnya. Jadi banyak ya untuk perkembangan iptek ya, dari teori bumi itu bulat, perkembangan kapal, perkembangan peta dan kompas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Emang apa sih Konstantinopel ini? Jadi Konstantinopel ini merupakan pusat dagang yang ada di Romawi Timur. Nah, jadi semua orang-orang Eropa berdagang di atau membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Ketika saat itu Konstantinopel ternyata jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini membuat sebuah aturan yang baru bahwa melarang orang-orang Eropa untuk datang ke Konstantinopel. Maka dari itu, orang Eropa harus mencari sumber rempah-rempah yang baru, karena kan Konstantinopel tertutup untuk orang-orang Eropa. Yang keempat adalah Perang Salib. Di zaman dahulu ada perang yang bernama Perang Salib. Jadi perang ini merupakan perang antara kekuatan Kristen dan kekuatan Islam yang nanti akan dimenangkan oleh kekuatan Islam. Nah, di sini nanti ada memunculkan semangat Reconquista. Reconquista ini adalah semangat untuk membalas dendam terhadap kekuasaan Islam. Nah, wilayah Nusantara termasuk wilayah kekuasaan Islam yang cukup besar pada saat itu. Makanya mereka ingin melakukan balas dendam terhadap kekuasaan Islam. Yang kelima adalah pencarian rempah-rempah. Kenapa sih rempah-rempah dicari pada saat itu? Ada yang tahu? Yang pasti karena memang rempah-rempah memiliki khasiat. Nah, rempah-rempah ini memang hanya ditemukan di wilayah timur atau di wilayah Nusantara pada umumnya. Kenapa sih? Jadi rempah-rempah ini merupakan wilayah benar-benar tanaman yang berkhasiat dan sangat mahal di pasaran Eropa. Kenapa bisa mahal di pasaran Eropa? Gampang jawabannya, karena di Eropa nggak ada namanya rempah-rempah. Jadi ketika sesuatu itu bermanfaat dan sedikit penyebarannya, pasti harganya mahal. Nah, orang-orang Eropa ini karena memang butuh rempah-rempah dan menguntungkan juga, makanya dia berlomba-lomba mencari pusat rempah-rempah. Dan salah satu pusat rempah-rempah adalah di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir adalah perkembangan revolusi industri. Kalau tadi kita ngomongin merkantilisme, ada juga yang namanya revolusi industri di peristiwa penting di Eropa, yaitu revolusi industri adalah sebuah gerakan pembaharuan, gerakan yang awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, kalau revolusi industri ini semangatnya adalah 3F. Food, Factory,
fashion. Dan ini adalah memunculkan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno lebih ke gold glory gospel, kalau imperialisme modern ini hanya fokus benar-benar untuk mengembangkan perekonomian, nggak lagi yang namanya menyebarkan agama. Jadi revolusi industri adalah untuk mencari bahan baku industri. Mereka menjajah untuk mencari bahan baku industri, atau mereka juga menjajah untuk mencari tempat pemasaran industri yang mereka gunakan atau yang telah mereka perbuat. Gitu. Itu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Yang ketiga adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi kedatangan bangsa Eropa yang datang ke Nusantara ada 4 yang tercatat. Yang pertama adalah Portugis. Portugis ini kedatangannya itu dipimpin oleh 3 tokoh yang terkenal. Yang pertama adalah Alfonso de Albuquerque. Dia datang ke Nusantara tahun 1511 dan mendaratkan pertama kali di wilayah Malaka. Lalu ada Francisco Serrao. Dia datang ke Nusantara tahun 1512 dan mendarat di Hitu, Maluku. Lalu ada Antonio de Abreu. Dia tahun 1512 juga. Dia mendaratnya bukan di Hitu tapi di Ternate. Itu mengenai Portugis. Kalau Spanyol sendiri, yang bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Nusantara, tepatnya di wilayah Kepulauan Maluku, yang dipimpin oleh Sebastián Elcano pada tahun 1522. Bangsa yang ketiga datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris ini datang dipimpin oleh Francis Drake di tahun 1579. Nah, Inggris ini datang ke wilayah Ternate. Dan yang keempat adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini datang 2 kali gelombang. Gelombang pertama yaitu Cornelis de Houtman tahun 1596. Karena ada sesuatu hal, akhirnya nanti Cornelis de Houtman dan awaknya kembali lagi ke Belanda. Lalu tahun 1598 datanglah Jacob van Eyck ke wilayah Banten. Kalau kalian lihat, para bangsa Eropa datang ke wilayah Maluku dan wilayah Banten. Kenapa sih ke wilayah Maluku dan wilayah Banten? Karena memang wilayah Maluku dan wilayah Banten merupakan 2 wilayah penghasil rempah-rempah. Wilayah Maluku lebih fokus ke pala dan cengkeh. Kalau Banten, dia fokusnya adalah tanaman lada. Jadi bisa dilihat bahwa memang ternyata Ternate dan Banten merupakan wilayah penghasil rempah-rempah, membuktikan bahwa memang rempah-rempah itu sangat penting dan sangat dicari oleh orang-orang Eropa. Yang pertama adalah kekuasaan Portugis dan Spanyol. Pada tadi saya jelaskan bahwa tahun 1512 Portugis tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Nah, gak lama 9 tahun kemudian ternyata 521 Spanyol mendarat di Kepulauan Maluku. Nah, di sini Portugis dan Spanyol sama-sama datang ke wilayah Maluku karena memang ingin mencari rempah. Nah, sebelumnya memang ada di wilayah Maluku, Ternate dan Tidore merupakan 2 kerajaan besar yang saling berebut kekuasaan untuk menguasai pasaran rempah. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol. Konflik antara Ternate dan Tidore ini dimanfaatkan oleh Spanyol dan Portugis. Akhirnya nanti Portugis dibantu oleh Ternate, atau Ternate nanti meminta bantuan ke Portugis dan Tidore meminta bantuan kepada Spanyol. Nanti terjadilah peperangan yang nanti dimenangkan oleh Portugis. Nah, akhirnya persaingan Portugis dan Spanyol diakhiri dengan pertandatanganan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529 yang isinya adalah bahwa Spanyol harus hengkang atau harus angkat kaki dari wilayah Maluku dan memusatkan pemerintahannya di Filipina. Maka dari itu, yang hanya ada di wilayah Maluku adalah Portugis. Sebelumnya, Portugis ini memang Ternate meminta bantuan Portugis, pasti ada iming-imingnya atau ada feedback yang positif. Jadi feedback yang positifnya adalah ketika nanti Portugis menang membantu Ternate
Portugis diizinkan melakukan monopoli rempah-rempah di wilayah Ternate. Karena nanti Portugis yang menang, maka Portugis pun melakukan monopoli rempah-rempah. Nah, ternyata monopoli rempah-rempah yang dilakukan Portugis ini sangat memberatkan atau sangat merugikan rakyat Ternate. Monopoli berarti kan bentuk penguasaan pasar hanya dikuasai oleh satu orang, yang artinya bahwa yang mengatur harga segala macam adalah orang itu sendiri. Berarti semua orang-orang Ternate kalau mau jual rempah-rempah harus ke Portugis. Nah, Portugis di sinilah main harga. Dia main harga. Dia maunya orang-orang Ternate itu menjual rempah-rempahnya dengan harga yang murah, tapi ketika Portugis menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi rakyat Ternate Portugis beli rempah-rempahnya dengan harga yang mahal, harga yang murah, dan Portugis menjualnya dengan harga yang mahal. Di sini rakyat Ternate merugi dong. Rempah-rempahnya dibeli dengan harga yang murah, pas dijual malah harganya mahal. Karena memang itu ya hasil kesepakatan, mau nggak mau kan mereka harus menerima. Nah, tapi di situ akhirnya nanti rakyat Ternate marah, nggak suka, karena biasa ya namanya kalau sesuatu ada yang ditekan-tekan terus pasti memunculkan perlawanan. Nah, nanti terus itu adalah perlawanan antara Portugis dan Ternate. Nah, akhirnya nanti Portugis di situ membunuh Sultan Hairun. Sultan Hairun ini adalah sultannya Ternate dan memaksa rakyat Ternate mengakui kekuasaan Portugis di Ternate. Pada akhirnya nanti rakyat Ternate semakin marah karena memang Portugis membunuh Sultan Hairun. Maka dari itu nanti berkobarlah semangat perjuangan kembali rakyat Ternate. Akhirnya nanti ternyata rakyat Tidore yang dulunya awalnya Ternate sama Tidore berkonflik, akhirnya Ternate dan Tidore ini bergabung. Mereka bergabung untuk melawan Portugis di bawah pemerintahan Sultan Bahabulo. Jadi Sultan Bahabulo ini merupakan anak dari Sultan Hairun. Nah, Sultan Bahabulo bersama rakyat Ternate mengangkat senjata untuk melawan Portugis pada 1517. Dan perlawanan ini nanti dimenangkan oleh rakyat Ternate yang membuat akhirnya rakyat orang-orang Portugis harus hengkang dari wilayah Maluku ke memusatkan pemerintahan nanti di Timor atau Timor Leste. Dari mulai saat itu nanti rakyat Ternate atau di wilayah Maluku udah gak ada lagi yang namanya Portugis. Setelah pemerintahan Portugis dan Spanyol, di Nusantara ada pemerintahan baru yaitu pemerintahan VOC. Jadi VOC ini merupakan Verdi Oost-Indisch Compagnie yang artinya adalah Kongsi Dagang Hindia Timur. Merupakan organisasi dagang milik Belanda. Jadi kongsi dagang ini merupakan kongsi yang dibentuk Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Pembentukan VOC tidak lepas dari upaya pemerintah Belanda untuk mengatasi persaingan yang sering terjadi antara pedagang Belanda di wilayah Timur Jauh. Daripada nanti ada persaingan-persaingan yang tidak sehat sesama saudara orang-orang Belanda, makanya nanti Belanda membuat kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, tujuan dari VOC yang pertama tadi ada yang saya bilang adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Yang kedua adalah membantu keuangan pemerintah. Diharapkan VOC ini dapat memberikan suntikan-suntikan dana dengan program-programnya yang dilakukan di Hindia Belanda atau di wilayah Nusantara. Yang ketiga adalah menyaingi pedagang-pedagang lain dari luar Belanda. Jadi kan memang yang berdagang di saat itu kan gak cuma Belanda, tapi ada Portugis, ada bangsa Cina, bangsa India, atau bangsa lainnya. Nah, tujuan dari kongsi dagang ini agar bisa memenangkan persaingan-persaingan dengan pedagang lainnya. Yang keempat adalah memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan. Di Portugis dan Spanyol tadi monopoli perdagangan, di Belanda juga fokusnya adalah monopoli perdagangan. Dan VOC juga mempunyai tugas yang sangat istimewa, yaitu walaupun sebagai kongsi dagang, tapi dia juga bertugas untuk menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Jadi selain menjadi kongsi dagang juga sebagai pemerintahan. Nah, VOC selama berkuasa memiliki hak istimewa yang menyebabkan kongsi dagang buatan Belanda ini memiliki kewenangan sama seperti sebuah negara. Jadi
mereka punya hak yang namanya hak oktroy. Hak oktroy ini kalau kalian lihat itu sama dengan hak yang dilakukan oleh negara. Jadi bisa dibilang VOC ini adalah negara dalam negara. Itu. Hak yang pertama adalah hak mencetak uang. Yang kedua adalah hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga adalah hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat adalah hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima adalah hak memonopoli perdagangan rempah. Ini adalah hak oktroy atau hak istimewa VOC. Kalian bisa pakai kata-kata kunci aja. Contohnya adalah uang, angkatan perang, memerintah daerah, melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan monopoli. Uang, perang, memerintah, perjanjian, dan monopoli. Itu ya hak istimewa dari VOC. Kebijakan VOC. Jadi kebijakan VOC ini ada 3. Yang pertama adalah kebijakan Hongitochen. Nah, kebijakan Hongitochen ini merupakan kebijakan pelayaran Hongi. Jadi kan di situ, jadi pelayaran Hongi ini adalah patroli laut VOC untuk memberantas perdagangan ilegal. Jadi kan memang di situ nanti terjadi monopoli kan. Nah, yang namanya monopoli berarti Belanda beli rempah-rempahnya ke pribumi harganya murah, tapi dijualnya mahal. Nah, orang-orang pribumi ini ada orang-orang pribumi yang melanggar aturan Belanda. Dia pengen menjual harga rempah-rempah atau menjual rempah-rempahnya dengan harga yang mahal, tapi harus diam. Makanya mereka nanti melakukan perdagangan rempah-rempahnya biasanya di laut lepas, menjualnya kepada orang-orang lain dengan harga yang pasti lebih mahal. Nah, untuk menghindari tersebut, akhirnya nanti Belanda melakukan patroli laut untuk ngelihat. Jadi nanti ada patroli di laut-laut ngelihat apakah ada perdagangan ilegal atau tidak. Jadi Hongitochen ini adalah untuk memberantas perdagangan ilegal menurut orang Belanda. Yang ketiga adalah ekstirpasi. Ekstirpasi ini adalah pemusnahan rempah-rempah yang dianggap banyak agar harga tetap tinggi. Ini sesuai dengan prinsip ilmu ekonomi. Ketika barangnya itu sedikit, pasti harganya mahal. Nah, Belanda juga melakukan ekstirpasi dengan cara membakar atau memusnahkan rempah-rempah. Tujuannya apa? Biar harganya tetap tinggi, tetap stabil. Jadi ketika ada kelebihan produksi rempah-rempah, langsung dibakar atau dimusnahkan. Dan yang ketiga adalah kontingenten. Kontingenten ini adalah pajak yang dilakukan oleh orang-orang pribumi kepada Belanda. Pajaknya biasanya berupa hasil bumi yang dibayarkan atau diserahkan kepada VOC. Jadi itu ya kebijakan VOC. Yang ketiga adalah Gubernur Jenderal VOC. Sebenarnya Gubernur Jenderal VOC itu ada banyak kan, dari tahun 1602 sampai 1799 ada banyak Gubernur Jenderal VOC. Tapi yang paling terkenal ada 2. Yang pertama adalah Peter Both. Dia memerintah dari 1610 sampai 1614. Nah, Peter Both ini merupakan seorang yang dikenal sebagai peletak dasar VOC. Namun kurang sukses dalam melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dan Kepulauan Banda. Gubernur Jenderal yang terkenal yang kedua adalah J.P. Koon atau Jan Pieterszoon Koon. Dia memerintah dari 1619 sampai dengan 1627. Dikenal sebagai pembuat kebijakan VOC yang kejam. Dia mengawali penjajahan di bumi Nusantara dengan perdagangan budak. Makanya itu dianggap sebagai orang-orang yang kejam. Dia kenapa dianggap kejam? Karena itu salah satunya adalah melakukan perdagangan budak atau perdagangan manusia yang menjadi budak. Nah, tahun 1795 ternyata VOC udah mulai mengalami kemunduran nih. Nah, akhirnya nanti VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Kenapa sih VOC bisa bubar? Apa faktor-faktornya? Faktor yang pertama adalah banyak pegawai VOC yang tidak cakap, yang artinya adalah pegawai VOC ini kerjanya tuh
gak bagus, sering gak sesuai. Yang kedua adalah timbul perlawanan di berbagai daerah. Karena timbul berbagai perlawanan di berbagai daerah, jadi membuat VOC ini tidak fokus dalam melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga adalah korupsi. Ternyata banyak pegawai VOC, gubernur jenderalnya mungkin bahkan melakukan korupsi yang membuat nanti keuangan menjadi defisit. Kalian bisa lihat di sini bahwa ternyata korupsi yang dilakukan oleh VOC dapat membuat sebuah kongsi dagang yang besar, bahkan kongsi dagang VOC ini dianggap mungkin kurang lebih besar daripada saham yang ada di dunia saat ini. Bayangkan, VOC kongsi dagang yang mempunyai saham yang sangat-sangat besar karena tindak perilaku korupsi, akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan. Kita bisa belajar bahwa ternyata korupsi emang nggak baik, bisa menjatuhkan sebuah negara yang kuat. Yang keempat adalah karena korupsi ini akhirnya nanti keuangan VOC mengalami defisit atau mengalami pengurangan, bahkan banyak hutang-hutang, dan nanti akhirnya banyak hutang. Dan yang kelima adalah terlalu sering perang dengan biaya yang tinggi. Jadi VOC ini banyak perang-perangnya. Ya namanya perang pasti dibiayai kan. Nah karena perangnya ini sering perang terus biayanya tinggi, akhirnya nanti juga jadi salah satu faktor pengurangan uang kas VOC gitu. Nah mulai tahun 1800-an akhirnya nanti VOC dibubarkan. Mulai 1800-an ke sana disebutlah nanti pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kolonial Belanda langsung lah, atau tanah jajahan langsung lah yang memerintah di Nusantara. Nah, pada 1806, Prancis memperkuat dominasinya atas Belanda dengan membubarkan kerajaan Belanda dan menggantikannya dengan Republik Batav. Republik Batav ini dipimpin oleh Louis Napoleon atau adik dari Napoleon Bonaparte. Jadi Prancis ini punya ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah Eropa. Nanti akhirnya Prancis menguasai Belanda, dipimpin oleh Louis Napoleon, yaitu adik dari Napoleon Bonaparte. Nah, adik dari Napoleon Bonaparte ini nanti menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di wilayah Hindia Belanda untuk menjalankan kekuasaan di bekas wilayah kekuasaan VOC. Nah, yang pertama adalah Herman Willem Daendels dari 1808 sampai dengan 1811. Nah, salah satu kebijakan yang fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya Post atau The Grote Postweg yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Nah, dia selain membangun jalan raya, Daendels juga membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Oleh karena kebijakan menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Jadi memang Daendels ini merupakan seorang gubernur jenderal yang sangat-sangat keras. Dia mempunyai visi atau dia mempunyai tugasnya itu adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Jadi memang ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, nanti raja-raja Belanda meminta bantuan kepada Inggris. Jadi nanti Inggris lah ini yang ingin menguasai kembali wilayah Hindia Belanda. Seperti itu. Nah, karena memang orang yang keras ini, dia mempunyai suatu kebijakan, yaitu kebijakan menjual tanah kepada kaum swasta. Nah, gara-gara kebijakan inilah akhirnya nanti Daendels diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Lalu, yang kedua adalah Jan Willem Jensen 1811. Nah, Jensen ini bertugasnya hampir sama dengan Daendels, bertugas untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa untuk membendung serangan Inggris. Kenapa sih Inggris pengen menyerang? Karena memang raja-raja Belanda yang minta bantuan kepada Inggris agar Inggris dapat menguasai kembali wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda Prancis ini. Nah, Jensen ini ternyata tidak memiliki kecakapan yang sesuai yang diharapkan, sehingga saat mendapat serangan Inggris, malah Jensen memilih mengungsi ke Semarang. Akhirnya gara-gara itu ditandatanganilah kapitulasi Tuntang pada 23 September 1811, menandai berakhirnya masa pemerintahan Republik Batav, yang artinya adalah bahwa Jensen gagal dalam mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
Yang akhirnya nanti melalui kapitulasi Tuntang ini, Inggris mulai berkuasa di Nusantara. Nah, masa pemerintahan Inggris setelah berhasil mengalahkan Belanda pada 1811, Gubernur Jenderal EAC wilayah Asia yang berkedudukan di Kalkuta, India, yaitu bernama Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Apa saja kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia? Yang pertama adalah saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintahan. Yang kedua adalah salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menggantikan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Jadi ada penyerahan wajib digantikan dengan namanya sistem sewa tanah, atau bahasa Inggrisnya adalah land rent. Yang ketiga adalah warisan Raffles yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul mengenai History of Java. Raffles juga ini merupakan yang merintis kebun raya Bogor bersama istrinya yaitu Olivia Marian. Dan Raffles juga yang menemukan atau sebuah bunga yang bernama Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Selanjutnya masa pemerintahan kolonial Belanda dari 1816 sampai dengan 1942. Yang pertama adalah tanam paksa. Jadi nanti tanam paksa ini dicetuskan oleh Gubernur Jenderal bernama Johannes van der Bos. Nah, tanam paksa ini mulai berlaku dari tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional. Jadi kalau tanam paksa ini kita diperkenalkan dengan jenis tanaman yang baru, jenis tanaman-tanaman yang laku di perdagangan internasional seperti tebu. Terus ada nila. Nila ini bahan pewarna dan kopi. Jadi itu yang fokusnya yang harus ditanam oleh rakyat pribumi. Kenapa sih disebut sebagai tanam paksa? Karena memang sebenarnya aturannya itu tidak memaksa. Sebenarnya kalau kalian lihat aturannya bagus, tapi ternyata Belanda ya namanya juga menjajah ya pasti pengennya untung. Ketika kayak 1/5 yang harus diserahkan adalah 1/5 dari hasil panen, ternyata karena memang Belanda ini pengennya untung, ada yang harus lebih dari 1/5 yang biasanya harusnya lebih banyak menanam beras sebagai makanan pokok daripada tanaman-tanaman paksa, ternyata lebih fokus kepada tanaman-tanaman yang diperdagangkan di internasional yang membuat nanti kelaparan karena memang untuk menanam beras tidak difokuskan. Nah, ternyata bagi Belanda pelaksanaan tanam paksa ini sangat mendapatkan keuntungannya sangat luar biasa besar dari tanam paksa. Karena memang kenapa sih Belanda pengen ada tanam paksa ini? Karena memang tadi uang kasnya lagi kosong. Nah, karena uang kasnya lagi kosong, ya ditanamlah tanaman-tanaman paksa ini untuk dijual dan mendapatkan uang untuk sebagai uang kas. Nah, bagi Bank Indonesia sistem tanam paksa sangat menyengsarakan. Begitu mengenai tanam paksa. Nah, setelah itu ternyata di parlemen Belanda ada suatu pertentangan dan nanti pertentangan itu dimenangkan oleh kaum liberal. Jadi kaum liberal ini merupakan kaum yang konservatif atau lebih humanis, lebih memanusiakan manusia. Nah, karena itu nanti mulai tahun 1870-an di Nusantara mengalami yang namanya politik pintu terbuka atau sistem usaha swasta atau ekonomi liberal. Nah, ekonomi liberal ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Nah, penanda dari ekonomi liberal ini adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Nah, isi dari ekonomi liberal ini adalah para pemodal asing diberi kebebasan dan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Kalau yang namanya yang menang adalah orang-orang yang memanusiakan manusia kan, harusnya kan lebih baik lagi kan. Ternyata sistem ekonomi liberal ini juga nggak cukup dalam memberikan
kebaikan di Nusantara, karena memang masih sifat penjajah, yaitu untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Makanya ekonomi liberal ntar ada berbagai macam praktik penyimpangan. Nah, bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme? Nah, dalam yang namanya penjajahan, hal-hal yang buruk pasti ada reaksi dari rakyat-rakyat Nusantara. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi di bidang atau respon di bidang politik. Di bidang politik, karena penjajahan ini nanti muncullah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Ada perlawanan di Maluku, ada perlawanan di Batak, ada perlawanan di Aceh, ada perlawanan di Jawa, perlawanan di Sulawesi, dan perlawanan segala dan perlawanan lain-lainnya. Selain perlawanan bersifat kedaerahan, nanti juga muncul perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional. Nah, kan nanti ada politik etis. Politik etis ini merupakan suatu politik untuk mensejahterakan rakyat di tanah jajahan dengan fokusnya adalah 3P: pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Nah, gara-gara pendidikan ini nanti kan orang-orang jadi tercerdaskan, orang jadi tercerahkan. Nanti mereka, orang-orang cerdas ini, orang-orang yang sudah mengenyam dunia pendidikan, yang sudah mengerti artinya demokrasi, nasionalisme, dan segala macamnya, membentuk organisasi pergerakan nasional. Jadi mereka melakukan perlawanan atau perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia, tapi bukan bersifat kedaerahan lagi, tapi bersifat persatuan. Mereka bersatu dari Sabang sampai Merauke, bersatu bergabung dalam satu organisasi, melakukan perlawanan ke Belanda dengan menggunakan teknik-teknik baru. Ada teknik radikal ataupun teknik moderat, lebih kepada lobby-lobby kepada Belanda. Itu reaksi di bidang politik. Di bidang ekonomi, karena Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol melakukan yang namanya monopoli, di situ nanti rakyat-rakyat Nusantara gak suka, marah karena menderita, membuat rakyat menderita karena monopoli dan eksploitasi ekonomi. Makanya nanti terjadilah perlawanan-perlawanan rakyat karena ekonomi. Hampir sama dengan tadi bidang politik. Ada perlawanan dari Sumatera, Jawa, Aceh, dan wilayah-wilayah lainnya. Di bidang sosial budaya, nanti ada protes dari para tokoh pergerakan nasional melalui Volksraad. Jadi di zaman Hindia Belanda ada sebuah DPR atau perwakilan rakyat, namanya bukan DPR tapi namanya adalah Volksraad. Nah, Volksraad ini menuntut agar adanya persamaan hak bagi kaum bumi putra. Nah, kritik-kritik sosial juga dilancarkan oleh orang-orang Nusantara. Yang di kritik-kritik ini biasanya berbentuk tulisan. Tulisannya nanti dimuat di media massa, di koran-koran. Contohnya adalah tulisan dari Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik een Nederlander was. Andai aku jadi orang-orang Belanda. Kritik-kritik dalam bidang sosial budaya juga selain dari koran-koran juga dari buku-buku. Ada buku Max Havelaar karya Multatuli atau Edward Dekker. Ada juga kritik-kritik lainnya di buku lain atau di media lain. Nah, bagaimana sih responnya di bidang pendidikan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu kebijakan politik etis adalah pendidikan. Ternyata pendidikannya itu nggak semua rakyat dapat mengenyam pendidikan. Dan tujuan pendidikan Belanda pada saat itu adalah agar membentuk pegawai-pegawai yang cakap. Nah, di sini kan orang-orang Nusantara gak suka gitu. Kenapa? Ya mengenyam pendidikan cuma sedikit, terus kenapa tujuan pendidikannya malah buat pegawai? Harus kan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan. Makanya nanti muncullah sekolah-sekolah pribumi. Sekolah-sekolah pribumi inilah sekolah yang dibuat oleh orang-orang Nusantara atau orang-orang Indonesia asli, dan dapat sekolah pribumi ini boleh dimasuki oleh semua orang. Dengan tujuan pendidikannya adalah membentuk siswa-siswa yang cerdas dan memiliki karakter nasionalisme. Di bidang pendidikan, dua lembaga pendidikan yang terkenal adalah Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Taman Siswa ini merupakan sebuah sekolah yang didirikan oleh Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i
berdiri pada 31 Oktober 1926 di Padang Pari, Yaman. Seperti itu, jadi membentuk sekolah pribumi yang tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang cerdas dan nasionalis. Segitu aja materi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelum saya menutup materi pada hari ini, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk absen. Dan jangan lupa, kalian juga, biar saya tahu nih, kalian tuh nonton filmnya atau nonton video ini dari awal sampai akhir atau enggak. Nah, maka dari itu, silakan anak-anakku sekalian yang menonton video ini sampai terakhir, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube di bawah ini, tuliskan nama lengkap kalian dan tulis kelas kalian. Nama lengkapnya siapa, kelasnya kelas 11 IPS berapa, IPS 1 kah, IPS 2 atau IPS 3 di kolom komentar. Bagi yang menonton sampai akhir dan menuliskan kolom komentar, ada nilai tambahan tersendiri, seperti itu. Selain kalian menonton video, memberikan kolom komentar tadi nama dan kelas saja, silakan kalian menuju link quizzes yang akan saya share di link deskripsi atau di Google Classroom. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.